Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat kerja Komisi 3 dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat dihadiri sebanyak 20 anggota dari 46 anggota Komisi 3 dari 5 fraksi dan 9 fraksi. Oleh karena itu quorum telah memenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib, maka perkenankan kami rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Kepala PPATK dan jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Perkenankan pimpinan menyampaikan agenda rapat. Pertama, penjelasan Kepala PPATK atas pertanyaan tertulis. Pak Ivan, nanti nggak perlu lagi dijabarin lebih jauh, lebih besar, karena pasti kalau enggak nanti nggak selesai kita rapatnya. Jadi pointer mana yang paling penting pada proses PPATK yang akan datang? Karena Jadi tertulisnya sudah ada. Enggak, karena tertulisnya sudah ada. Jadi nanti target apa, isu apa yang paling dominan yang sekarang lagi luar biasa terkait masalah judi online, masalah hakim yang ditangkap. Jadi mungkin 2 item itu aja yang paling luar biasa yang mungkin Pak Ivan sampaikan dan kinerja Pak Ivan nanti ke depan. Tidak patut terlalu lama, saya persilakan Pak Ivan untuk menyampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan Komisi 3, pimpinan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama sekali lagi yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, yang terhormat para anggota Komisi 3 DPR RI, yang terhormat Bapak Ibu hadirin. Sebelumnya perkenalkan selain saya yang sudah disampaikan tadi oleh Pak pimpinan rapat, di sebelah kanan saya Deputi Analisis dan Pemeriksaan Bapak Danang Trihartono yang baru 1 bulan dilantik atas izin Bapak Presiden. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bapak Fitriadi, Deputi Pengawas Kepatuhan dan Pelaporan. Di sebelah kanan Pak Danang ada Dr. Tuti Wahyuningsih, Deputi Strategi dan Kerjasama. Paling ujung Pak Irjen Pol Albert Teddy Benhard Sianipar, Sekretaris Utama PPATK. Kebetulan sedang batuk katanya, jadi memilih duduk di ujung. Selebihnya adalah direktur kami. Sekali lagi alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan ini kami diundang oleh pimpinan DPR. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan selamat kepada Ketua dan seluruh Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI terpilih periode tahun 2024-2029. Semoga segenap pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan amanah yang diberikan konstituen pada pemilu legislatif 2024. Kami senantiasa mohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI beserta seluruh mitra kerja dalam upaya meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata musnah massal. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, memenuhi undangan rapat kerja dari Wakil Ketua DPR RI dengan agenda pembahasan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 sampai dengan Oktober 2024 dan program kerja PPATK. Izinkan kami menyampaikan penjelasan terkait rencana kerja PPATK tahun anggaran 2024, tahun anggaran 2025. Insya Allah kami sampaikan dalam waktu yang singkat. Pada kesempatan yang baik ini dapat kami sampaikan bahwa sebagai upaya perwujudan visi Indonesia Emas 2024, di mana PPATK mendukung agenda pembangunan keempat yaitu supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, PPATK telah menyusun grand strategi yang tertuang dalam rancangan Renstra PPATK 2024 tahun 2025-2029. Dengan berpedoman pada rancangan teknokratik RPJMN 2025-2009 sesuai dengan cita ke-7 Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan
korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan. Dengan dukungan pada program pembangunan yaitu program pencegahan dan pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang saat ini masih dalam proses perumusan IKP dengan Bappenas. Atas komitmen tersebut, PPATK juga telah menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, dan sasaran program PPATK yang tertuang dalam rencana strategi PPATK tahun 2025 tahun 2029 yang mendukung pada prioritas pembangunan nasional tersebut. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, dapat kami sampaikan pula bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja PPATK tahun 2024, realisasi anggaran PPATK sampai dengan bulan Oktober 2024 sebesar 98,97% dari pagu 241,3 miliar dengan rata-rata capaian output sebesar 87,89%. Dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 791 juta. Dengan dukungan anggaran tersebut, PPATK dapat mencapai indikator kinerja utama yaitu indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan nilai realisasi sebesar 7,93 atau tercapai 103,93% dari target sebesar 7,63. Hal ini menggambarkan bahwa PPATK selalu berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia dengan mendorong peningkatan jumlah registrasi bagi pihak pelapor untuk meningkatkan kepatuhan dan kualitas pelaporan. Selain itu, peningkatan hasil pencapaian indeks efektivitas juga didorong oleh peningkatan kualitas atas hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK yang dirasakan manfaatnya oleh pengguna HA dan HP guna mendukung proses hukum. Sampai dengan bulan September, PPATK telah menghasilkan produk intelijen berupa analisis, hasil pemeriksaan dan informasi sebanyak 964 laporan. Pada bulan November dan Desember, PPATK akan menyelesaikan target rencana kerja November dan Desember yang telah direncanakan dengan rincian berdasarkan program baik pada program pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT maupun pada program dukungan manajemen internal. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, hasil kegiatan analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan yang dilakukan PPATK juga telah memberikan kontribusi nyata pada beberapa sektor diantaranya yaitu membantu penerimaan negara dari produk intelijen keuangan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebesar 11,08 triliun. PPATK juga mendukung upaya pemberantasan judi online melalui hasil analisis sebanyak 10 laporan hasil analisis dengan total perputaran dana 13,2 triliun. Selain itu, PPATK juga turut berkontribusi dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika terdapat 41 laporan dengan total perputaran dana 16,8 triliun. PPATK akan senantiasa fokus pada berbagai kegiatan yang mendukung rencana kerja pemerintah yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM di Indonesia melalui penerapan pola kerja baru dan untuk itu kami berkomitmen penuh dalam pengelolaan APBN secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Sejak tahun 2026 sampai dengan 2023, PPATK selalu mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK atas pemeriksaan laporan keuangan yang saat ini berjumlah sebanyak 18 kali berturut-turut. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, rencana kerja PPATK tahun 2025 mengusung tema penguatan keanggotaan Indonesia dalam Financial Action Task Force serta peningkatan sinergitas tindak lanjut hasil analisis dan pemeriksaan dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM yang dituangkan menjadi 5 program prioritas dalam rencana PPATK tahun 2025 yang ditetapkan sebagai berikut. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban Indonesia dalam rangka keberlanjutan sebagai anggota FATF. Kedua, perumusan dan implementasi strategi nasional APU PPT dan PPSPM. Ketiga, pengembangan teknologi informasi berbasis digitalisasi, data warehousing, dan artificial intelligence. Keempat, penelusuran aset tracing, hasil analisis dan pemeriksaan PPATK, mendukung Asta Cita yang berfokus pada korupsi, narkotika, judi, dan lingkungan hidup. Dan kelima, peningkatan kualitas data pihak pelapor melalui program pembinaan terpadu.
Selanjutnya berdasarkan surat Menteri Keuangan tanggal 23 September 2024 terkait penetapan alokasi anggaran tahun 2025, PPATK mendapatkan dukungan anggaran sebesar 354,5 miliar yang akan digunakan untuk membiayai: 1. Program pencegahan dan pemberantasan TPU TPPT sebesar 162,2 miliar, dan 2. Program dukungan manajemen internal sebesar 228,3 miliar. Tahun 2025, PPATK ikut berperan dalam perwujudan program pembangunan dalam rangka RPJMN 2025-2029 dan rancangan RKP 2025 yang semula hanya mendukung 1 prioritas nasional menjadi 8 prioritas nasional, yaitu pelatihan bagi aparat penegak hukum, pelaksanaan implementasi dan penilaian kepatuhan Indonesia atas standar dan konvensi internasional, kontribusi rezim APU PPT Indonesia dalam keanggotaan FATF, kerjasama internasional dalam keanggotaan FATF, hasil analisis dan hasil pemeriksaan sektor korupsi, sektor narkotika, sektor judi, dan sektor lingkungan hidup. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pimpinan anggota Komisi 3 atas dukungan Bapak dan Ibu sekalian atas pelaksanaan tugas PPATK. Kualitas dan capaian kinerja PPATK tentunya tidak terlepas dari kerjasama dan bimbingan dari Bapak Ibu pimpinan serta seluruh anggota Komisi 3 DPR RI. Sehingga dalam kesempatan ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota Komisi 3 atas segala dukungan yang telah diberikan kepada PPATK selama ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar. Baru kita mau berhentiin 3 menit lagi, tutup berhenti duluan. Bagus. Memang luar biasa Bapak Ivan ini. Dan terima kasih Pak Ivan sudah menyampaikan hal-hal yang cukup, karena pertanyaan dari kita Bapak sudah kasih juga ini sebegini luar biasa. Kalau diikutin dari awal kan bisa bikin pening kepala. Dan yang paling dominan Pak Ivan dan teman-teman sekalian, ini kan kita hektik dengan masalah judol. Jadi saya dengan Pak Habibur Rahman juga menyampaikan hal yang sama. Kita pengen keseriusan PPATK melihat dalam kondisi judol ini untuk jemput bola terkait dengan apa yang menjadi kiranya untuk disampaikan para kepenegakan hukum untuk ditindaklanjuti seberapa besar. Ternyata kan di website yang katanya dijaga oleh beberapa orang itu ternyata bukan website yang dominannya yang utama. Seolah-olah website cadangan. Tapi minimal PPATK bisa bersinergi jemput bola duluan Pak. Yang diduga pada mereka-mereka yang main judol itu, berapa banyak kira-kira yang Bapak duga terkait dengan judi online. Ini kan udah kelihatan nih, kita harap polisi juga jangan cuma main-main semata gitu. Yang kecil-kecil kita tangkepin, tapi yang gedenya didiemin. Misalnya, dugaannya kan begitu. Tapi kita berharap PPATK ke depan karena pemberantasan judi online akan disikapi oleh penegakan hukum, Bapak lebih reaktif untuk jemput bola. Mungkin itu dari saya, kiranya teman-teman mau ada yang bertanya, ini agak jomplang nih antara kanan dengan kiri. Pimpinan ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Siapa yang mau duluan? Pak Bambang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang saya hormati saudara kepala PPATK beserta seluruh jajarannya. Terkait dengan judi online, barangkali saya belum melihat langkah-langkah yang sangat konkret, ya, terutama dalam mengantisipasi transaksi judi online yang melalui cryptocurrency. Karena sekarang sudah mengarah kepada transaksi yang lebih modern, susah dideteksi, ya, karena ini sifatnya presidium, tanpa alamat, tanpa nama, dan seterusnya. Itu dari sisi transaksi judi online. Dan saya kira juga beberapa temuan PPATK sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya. Pernah pertanyaan Pak Ketua Habibur Rahman beberapa waktu lalu kepada kepala PPATK, apa kabar itu yang 1.000 orang di lingkungan DPR yang terlibat
judi online, DPR dan DPRD. Saya belum melihat ada langkah dan tindak lanjutnya. Termasuk juga apa yang pernah diutarakan ada sekitar 100 DCT, ya, daftar calon tetap anggota DPR yang bertransaksi tidak wajar sampai 51,47 triliun ya, sepanjang pemilu 2022-2023. Ya, jadi ini juga perlu penjelasan lebih lanjut. Kemudian juga tentang pencucian uang. Nah, fenomena di Bali ini barangkali juga kita tidak boleh lengah karena perputaran uang melalui cryptocurrency di Bali itu sampai ratusan triliun hari ini. Ya. Dan prakteknya sudah terang-terangan karena ini sistem pembayaran peer to peer. Ya. Jadi mereka sudah melakukan transaksi yang luar biasa, terutama melalui turis-turis dari ini tumbuh setelah perang Rusia Ukraina. Mereka lari ke Bali dan harga tanah di Bali sekarang luar biasa karena mereka memborong aset-aset yang begitu banyak untuk mencuci uang buat landed dana mereka ini. Nah, ini juga bagaimana langkah-langkah PPATK dalam mengantisipasi ini. Ini belum nanti lari ke suap. Ya. Nanti Pak Rodi nggak terima lagi tuh dalam bentuk rupiah. Dia maunya Bitcoin atau Ethereum. Ya. Nah, satu Bitcoin hari ini udah 1,1 miliar. Ya. Kemudian Ethereum sekarang ini sudah hampir lebih naik lagi, udah 40 jutaan lebih. Nah, transaksi ini kalau ini mulai menjadi tren, barangkali sulit lagi kita temukan nanti OTT seperti di kejaksaan 800 miliar karena bentuknya sudah nggak berbentuk fisik lagi. Tapi ini transaksi yang mampu mempengaruhi kebijakan, keputusan, ini pasti akan tetap berlangsung. Bagaimana antisipasi PPATK dalam hal ini. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terakhir terkait dengan anggaran. Saya dengar nih Pak Ketua, ini perlu diperhatikan juga nih jajaran PPATK nih. Hari ini sudah dari bulan Mei katanya belum menerima tunjangan akibat pemotongan otomatis anggaran mereka. Anggaran udah kecil tapi dipotong juga. Betul nggak dipotong? Ya, belum terima tunjangan. Udah mulai bulan apa? Bulan ini. Bulan ini. Kita juga belum terima sama. Terima kasih. Ini kalau ngomong tunjangan sepertinya kita pun sama sepertinya. Tapi minimal saran dari Pak Bamsud luar biasa. Dan karena yang tadi menarik adalah masalah Bitcoin memang. Kan sekarang lebih ngetren. Saya tanya-tanya nih bagaimana cara transaksi Bitcoin. Sampai di Amerika pun untuk memeriksa terkait dengan Bitcoin tersendiri, itu nggak bisa. Nah, ini akan disalahgunain oleh para pihak. Yang kalau kata Pak Bamsud tadi bilang, oh ya nanti nggak terima lagi dolar misalnya. Kemungkinan ada Pak, karena permainan Bitcoin ini dengan membeli nilai rumah puluhan miliar bahkan ratusan miliar itu dengan cuma handphone ini aja dan nggak perlu mengisi mandatori transaksional. Bayangin Pak Ivan, kalau itu terjadi ini melebihi dari judi online, melebihi judi online karena transaksinya dengan segala macam cuma handphone ini doang dan satu alat. Alatnya kecil segini kalau nggak salah. Cuma tinggal pencet aja. 1, 2, 3, 4 pin ya, beres. Dalam hitungan detik diterima dengan yang bersangkutan. Saking hebatnya itu proses teknologi yang sedemikian rupa. Yang lain? Siapa yang lagi? Pak Rudi lalu. Ya. Terima kasih pimpinan yang saya hormati dan rekan-rekan Komisi 3, Pak Kepala PPATK beserta jajaran dan hadirin yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini kalau bicara PPATK sering menggemparkan Pak publik Indonesia karena selalu bicara transaksi mencurigakan.
yang nilainya triliunan, Pak. Ya, kemarin ada 300 triliun, tadi dijelaskan narkoba 11 triliun, judol 13 triliun, luar biasa. Sementara anggarannya hanya 300 miliaran, luar biasa ini. Tapi sayangnya data-data PPATK ini sifatnya sebarat intelijensi saja, dia bukan bisa jadikan alat bukti. Karena itu saya ingin bertanya kepada Kepala PPATK, karena tugas Bapak membantu membongkar kejahatan kerah putih kepada penegak hukum melalui data-data transaksi mencurigakan, kira-kira selama ini data yang dimiliki oleh PPATK, 3 APH ini, Kejaksaan, Polri maupun KPK, institusi mana yang banyak menindaklanjuti laporan-laporan PPATK ini, Pak? Atau kan laporan PPATK hanya disimpan, hasil analisis dan hasil pelaporan hanya disimpan di atas meja lalu kemudian tidak ditindaklanjuti misalkan. Ini penting, Pak, supaya kita tahu bahwa ternyata kolaborasi, sinergitas lembaga negara ini hadir, Pak. Apalagi kalau bicara transaksi-transaksi mencurigakan. Yang kita tahu bersama lahirnya PPATK ini adalah salah satunya memberantas tindak pidana pencucian uang. Nah, ini mohon penjelasan kepada Pak Kepala PPATK supaya jangan sampai anggaran 345 miliar kita berikan kepada PPATK lalu kemudian laporan-laporannya, mohon maaf nih Pak, tidak ditindaklanjuti, Pak, oleh penegak hukum kita. Ini supaya ada saling kontrol antara lembaga negara. Kira-kira itu pimpinan. Terima kasih. Aman. Oke, siapa lagi? Mau? Monggo. Martin. Terima kasih pimpinan, Kepala PPATK beserta jajaran yang kami hormati, pimpinan Komisi 3 yang kami hormati dan kami banggakan. Saya Martin Tumbelaka dari fraksi Gerindra. Saya sedikit saja pimpinan dan Kepala PPATK soal judi online. Judi online ini kan kita tahu bersama sangat meresahkan di masyarakat, dan dalam hal memberantas judi online, PPATK kan tidak sendiri. Ada lembaga-lembaga yang lain terkait dalam hal pemberantasan judi online. Nah, saya ingin tahu di sini sejauh mana kolaborasi yang sudah terbangun PPATK dengan lembaga-lembaga terkait ini. Karena dalam pemberantasan judi online ini kita harus punya semangat yang sama pemberantasan judi online. Kalaupun memang ada komunikasi ataupun kerjasama atau kendala-kendala yang ada, mungkin kami di sini lewat forum yang terhormat kita bisa mengusulkan lewat pimpinan Komisi 3 untuk menjembatani hubungan ini supaya bisa selaras antara lembaga-lembaga ini. Itu saja pimpinan, terima kasih. Terima kasih. Kalau kata Pak Dede tadi JLO ya. JLO ini siapa ini? Jennifer Lopez. Bukan begitu Pak Martin? Bukan ya? Yang lain? Kiri? Pak Rusdi Kirana enggak? Mau bicara enggak? Stefano silakan. Izin, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala PPATK beserta jajaran. Saya hormati pimpinan Komisi 3 beserta seluruh rekan Komisi 3 yang saya hormati. Jadi sebagai anggota Komisi 3 baru, saya baru mempelajari melalui rapat ini ternyata PPATK ini mempunyai peran yang sangat sentral dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bahkan sebagai orkestrator.
Memang harus diakui bahwa anggaran yang telah diberikan kepada PPATK ini tergolong terbatas. Namun kami apresiasi dengan keterbatasan tersebut bisa melakukan banyak langkah-langkah progresif terhadap penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Saya mau highlight khususnya terkait judi online, pimpinan. Jadi saya pikir judi online ini sudah bukan lagi menjadi isu ya Pak, tapi sudah menjadi wabah penyakit saya lihat yang udah lebih parah dari COVID saya lihat, udah setingkat epidemi di Indonesia ini yang melanda bukan hanya daerah-daerah maju di Indonesia tetapi juga daerah terbelakang, daerah-daerah tertinggal seperti double saya di NTT. Saya ingin menginformasikan NTT ini provinsi yang tertinggal menduduki peringkat ketiga sebagai daerah termiskin di Indonesia. Sekitar 20% dari rakyatnya ada di bawah taraf kemiskinan, Pak. Untuk makan sehari-hari aja susah, Pak. Sampai sekarang harus dihadapkan dengan isu judi online yang melanda mereka juga. Kalau bapak-bapak sekalian ingat sekitar tahun lalu, akhir tahun lalu, pernah heboh di berita bahwa ada seorang bapak yang memotong ususnya sendiri di NTT karena tidak bisa makan, tidak bisa membeli makan untuk keluarganya. Itu terjadi di dapil saya Pak, di Kabupaten Belu, di kota Atambua. Jadi bisa dibayangkan betapa susahnya masyarakat saya di sana Pak. Lalu sekarang mereka dihadapkan dengan isu judi online ini di tengah keterbatasan mereka. Bahkan minggu lalu kita juga baru digemparkan dengan berita bahwa ada seorang bapak menjual bayinya yang berumur 11 bulan Pak. Di Facebook diiklankan seharga 15 juta. Yang ternyata uangnya dipakai sebagai modal untuk main judi online. Jadi isu judi online ini yang saya katakan tadi sudah menjadi wabah penyakit Pak. Epidemi yang mengancam peradaban kehidupan masyarakat kita Pak. Dan perlu ada keseriusan yang tinggi dari teman-teman di PPATK untuk memberantas masalah ini Pak. Lalu kita fast forward minggu lalu kita digemparkan juga dengan ternyata ada oknum-oknum di dalam Kementerian Komdigi yang berkomplot dengan website-website provider untuk melindungi mereka agar tidak terblokir. Bahkan Komdigi ini sudah menjadi bagian dari sindikat tersebut. Ini tentu sesuatu yang sangat memprihatinkan dan sangat berbahaya Pak. Atas dasar itu, mendengar rangkaian cerita ini yang ingin saya tanyakan kepada bapak-bapak sekalian, bagaimana peran PPATK selama ini terhadap pemberantasan judi online, sejauh mana koordinasi dengan APH terkait pemberantasan judi online. Tentu yang terjadi pada Kominfo bisa saja terjadi pada PPATK. Lalu komitmen apa yang akan diberikan oleh Bapak Kepala PPATK untuk memastikan tidak ada oknum PPATK yang membackingi judi online di instansi Anda. Terakhir saya juga mau titip terkait isu TPPO Pak, tindak pidana perdagangan orang. Ya, saya tidak mengerti apa yang menjadi akar permasalahan isu TPPO ini, terutama yang terjadi di dapil saya di NTT Pak. Saya harap ini juga bisa menjadi atensi PPATK untuk bisa memberikan petunjuk kepada APH terkait dari sisi aliran dana terkait TPPO ini sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada rapat siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Stefano. Ini jeplakan Herman Heri yang ngomong. Ini versi yang disempurnakan. iOS-nya udah 19 ini. Silakan Pak Rano. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kepala PPATK dan seluruh jajarannya yang saya hormati, saya banggakan. Pak Kepala, kita sudah ketemu lagi nih dalam
pemerintahan yang baru. Selamat. Kita dari 5 tahun yang lalu banyak sekali membahas soal isu-isu, tidak hanya isu, biasanya keterbukaan urusan pidana-pidana yang besar, persoalan hukum yang besar itu dibuka oleh Kepala PPATK. Dan ini kita tetap menunggu nanti program atau gebrakan khusus dari Kepala PPATK untuk membuka kalau nanti ada perkara-perkara yang besar lagi. Nah, ini kita tunggu, Pak. Biasanya Bapak sampaikan di forum kan, di publik terkait perkara-perkara yang besar yang akhirnya banyak masyarakat itu sudah sangat tertarik terhadap perkara-perkara yang sering Bapak sampaikan. Ini ada 2 hal, Pak. Yang pertama, Komisi 3 akan membentuk nanti, Pak. Ini panja kejahatan cyber, Pak. Ini akan sangat berkaitan dengan PPATK. Tadi Pak Sahroni, Pak Bamsu sudah sampaikan bahwa bentuk kejahatan keuangan itu sudah berubah. Tidak lagi nanti yang bentuknya transaksionalnya secara langsung, tapi juga bisa melalui elektronik dan lain-lain. Ini bagian dari kejahatan cyber, Pak. Termasuk judi online tadi, Pak. Nah, ke depan dengan adanya panja ini nanti kami harapkan kita lebih terbuka lagi dalam hal data yang didapat Kepala PPATK atau PPATK untuk setiap kejahatan baik itu cyber maupun kejahatan yang lain, Pak. Jadi kita ini kan suka rapat ini tapi dapat datanya setengah-setengah, Pak. Jadi kami meminta nanti misalnya narkoba, kan tadi sudah nyampaikan berapa besarnya narkoba, perkara judi online dan lain-lain, datanya nanti dibuka aja, Pak, saat kita rapat lagi ke depan. Kalau diperlukan dibikin tertutup, kita bikin tertutup. Agar kita tahu, Bapak sudah memblokir si A, sekian triliun, Bapak sudah memblokir si B, terhadap perkara yang diduga atas tindak kejahatan dan lain-lain. Nanti, kalau nanti perkara yang Bapak sampaikan atau hasil temuan yang Bapak sampaikan tidak ditindaklanjuti tadi, seperti kawan-kawan katakan ke penegak hukum, maka kami sebagai mitranya akan ikut masuk ke intervensi ke situ. Nah, saya harapkan nanti sebelum Bapak takutnya nanti Bapak keburu sampaikan lagi di publik, nah kita diskusikan dulu. Makanya kita bentuk panja itu nanti. Nah, panja, nanti kita ada 4 panja yang insya Allah nanti akan kita bentuk. 1 panja penegakan hukum terkait sumber daya alam, ini akan terkait juga PPATK nanti di situ. Panja narkoba, nanti panja tadi kejahatan cyber, yang terakhir nanti panja mafia tanah. Nah, ini pasti transaksi-transaksi akan terkait tentang info-info yang harus kita dapat dari Kepala PPATK. Nah, saya berharap ke depan rapat kita nanti kalau perlu kita bikin, karena kan datanya rahasia, nanti bisa kita bikin tertutup, Pak. Ya, Pak Kepala ya. Kita bikin tertutup biar infonya lebih detail. Jadi kita tahu, karena cenderung di masyarakat itu, Pak, ada berapa masyarakat yang mempertanyakan juga, misalnya dia ada transaksi dari berapa wilayah, dari luar negeri dan lain-lain, terus harus terblokir. Nah, ini kan dia butuh info, kenapa dana saya diblokir dan lain-lain. Nah, katanya itu adalah rekomendasi PPATK. Nah, kita pengen tahu kalau memang di situ ada kejahatan atau ada modus tertentu, ada sesuatu yang memang diduga bagian dari tindak kejahatan, maka nanti kita bisa bareng-bareng buka di situ. Nah, ini penting banget, judi tadi, Pak, narkoba, mafia tanah, sumber daya alam, Pak. Presiden kan mengatakan begitu banyak kebocoran, terutama terkait pendapatan sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan negara kita. Nah, inilah kita butuh dukungan Kepala PPATK. Dan saya yakini kalau urusan anggaran pasti akan kita terus dukung, kita bantu, Pak. Dan saya sudah 5 tahun berhubungan dengan Bapak, kenal lah luar biasanya Bapak dan seluruh kawan-kawan.
Tapi ke depan kita akan bikin rapat ini lebih detail lagi nanti dengan Panja, agar data yang kita dapat lebih konkret, lebih maksimal. Kalau ini kan saya baca di sini kan hanya sekilas saja. Itu saja pimpinan tambahan dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Padang dikit. Padang mau? Boleh, silakan. Habis Padang nanti tinggal dijawab. Baik, terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3, terutama Kepala PPATK. Terima kasih Pak. Saya sesuai dengan judul hari ini adalah rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan PPATK, evaluasi pelaksanaan APBN 2024 dan program kerja PPATK. Saya memberikan apresiasi bahwa pelaksanaan dari APBN bisa dilaksanakan sampai 98,97%. Ini suatu prestasi yang baik agar dipertahankan, kalau bisa lain kali 100% Pak. Dan yang paling penting untuk saya, pada halaman tentang prioritas nasional PPATK 2025. Seperti tadi disampaikan oleh pimpinan, kita sudah membuat tim yang akan menganalisis secara mendalam. Nah, minimal kalau hari ini Bapak bisa menjelaskan output rincian, antara lain yang menarik untuk saya, nomor 5, 6, 7, dan 8. Hasil analisis dan hasil pemeriksaan sektor korupsi, hasil analisis dan hasil pemeriksaan sektor narkotika, hasil analisis dan hasil pemeriksaan sektor judi, dan hasil analisis hasil pemeriksaan sektor lingkungan hidup. Nah, ini artinya kita ada sama pemikiran tentang hal-hal tersebut. Minimal kalau ini tidak bagian dari yang rahasia atau tertutup, kami diberikan gambaran bagaimana sih hasil analisis PPATK terhadap apa yang kami sampaikan tadi. Terima kasih pimpinan. Terakhir Pak Dede, nanti habis ini Pak Ketua untuk menyampaikan hal apa yang ditanyain oleh anggota ya. Terima kasih. Pak Dede. Terima kasih pimpinan dan seluruh rekan anggota Komisi 3, rekan mitra Komisi 3, Pak Kepala PPATK. Saya ucapkan apresiasi dan kinerja PPATK yang telah mengungkap keberhasilan narkoba. Yang di sini juga gembong besar Pak Freddy Pratama ya, yang kemarin bersama jajaran Polri, PPATK berhasil mengungkap. Yang berikutnya juga tentang kasus Green Financial Crime yang timah, emas, dan tambang. Di situ sangat merugikan negara yang mungkin PPATK lebih telusuri lebih dalam. Terima kasih. Silakan Pak Ivan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih pimpinan. Jadi izinkan kami merangkum beberapa pertanyaan yang sama, khususnya yang pertama mungkin dari Pak Bambang terkait dengan dan beberapa pertanyaan tadi terkait dengan perkembangan kripto. Nah, perkembangan kripto sebenarnya sudah kami spot pada saat dibuatnya National Risk Assessment pertama kali di 2015. Jadi PPATK sudah menyebutkan emerging threat itu adalah mengenai pertumbuhan kripto, Bitcoin dan segala macam, Ethereum, kemudian ada OpenSea, Metaverse, macam-macam itu sudah kami sampaikan. Khususnya kami mematuhi apa yang direkomendasikan oleh Financial Action Task Force terkait dengan New Payment Method. Di dalam salah satu rekomendasi itu adalah masing-masing negara wajib memiliki mitigasi resiko terhadap New Payment Method. Salah satunya peer-to-peer lending, Bitcoin dan aneka rupanya. Dan faktanya kami menemukan banyak kasus terkait dengan pengelabuhan transaksi melalui Bitcoin, melalui kemudian Binance. Terakhir beberapa kita menemukan Binance. Beberapa kasus narkotika terkait dengan Bitcoin. Bahkan kalau Bapak lihat terorisme yang di Alam Sutra itu, dia meminta disuap dengan menggunakan Bitcoin pada saat itu.
Dan kita sudah melakukan beberapa penghentian transaksi atau pembekuan wallet di sektor Bitcoin, di exchangernya, kemudian di toko kripto macam-macam sudah kita lakukan. Artinya memang resiko ini sudah kita potret sejak lama. Nah, yang kemudian kita temukan juga kasus judi online ini, termasuk salah satunya yang favorable itu adalah penggunaan kemajuan fintech ini. Nanti akan izinkan kami sampaikan terkait dengan Bitcoin, Bapak Pimpinan. Kami kebetulan membawa presentasinya. Jika dibutuhkan, kami akan potretkan sedikit saja jika diperkenankan. Ya, jadi yang perlu diketahui bahwa PPATK saat ini terlibat di dalam Satgas terkait dengan judi online. Yang kemudian kemarin baru saja dirapatkan dipimpin langsung atas perintah Bapak Presiden Prabowo, dipimpin langsung oleh Bapak Menko Polkam. Dibentuk ada 5 des, salah satunya adalah mengenai judi ini. Dan PPATK terlibat di seluruh des yang ada. Jadi apabila kita melihat perkembangan judi online, saat ini memang terlihat kecenderungan naik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini kalau kita bicara tahun 2023. Next slide. Nah, kalau bicara transaksi perputaran dana judi online per semester 1 saja sudah menyentuh 174 triliun rupiah. Saat ini menjelang udah semester 2, PPATK melihat sudah sampai 283 triliun rupiah. Berikutnya, perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Nah, transaksi di tahun 2024 semester 1 saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari 1 tahun penuh di tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48%. Kenapa ini bisa terjadi? Next. Singkat saja. Karena pada saat ini transaksi meningkat karena rata-rata bandar judi online juga melakukan transaksi dengan angka yang kecil mereka, sehingga dia pecah dulu satu rekening bandar itu bisa angkanya tinggi. Nah, sekarang dia pecah dengan angka yang kecil-kecil. Next, berikutnya. Dan market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak. Masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judo dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. Lalu berikutnya, nah umur pun itu semakin ke bawah. Jadi ini yang kita sering laporkan ke dalam konteks Satgas, ini kebetulan ditanyakan di dalam forum terhormat ini. Umur pemain judi online cenderung semakin merambah ke usia rendah, usia kurang dari 10 tahun. Ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang. Next. Nah, jika dilihat tadi Pak Stefano mengatakan di NTT dan segala macam, kita melihat benar TPU itu perdagangan orang itu banyak di sana. Nah, ini kita nggak sentuh di semua wilayah, tapi ini bisa dilihat bahwa kecenderungan pelaku judi online memang merambah hampir di setiap wilayah. Next lagi. Nah, ini yang menarik. Penggunaan dana judi online dibandingkan dengan penghasilan, jika kita lihat penghasilan orang dibandingkan dengan berapa yang dia pakai itu sudah sampai 69, hampir 70% penghasilan legal dia diperoleh itu untuk digunakan untuk judi online. Kalau dulu orang terima 1 juta hanya akan menggunakan 100.000, 200.000 untuk judi online, sekarang sudah hampir 900.000-nya dia pakai untuk judi online. Jadi kita melihat semakin ediknya masyarakat untuk melakukan judi online. Ini juga terkonfirmasi dengan data berikutnya. Nah, jumlah yang terbesar para pelaku judi online di kita itu adalah masyarakat yang berpenghasilan yang melakukan deposit yang kecil, yang bawah. Jadi depositnya cenderung deposit yang 100.000 sampai 1 juta. Next. Nah, ini adalah seluruh wilayah. Ini adalah seluruh wilayah terkait dengan judi online. Next lagi 2 kali. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini sekaligus menjawab
bagaimana peran PPATK dalam konteks judi online ini. PPATK terlibat di dalam beberapa satgas judi online. Nah, jika satgas ini tidak ada, berdasarkan data yang PPATK punya, potret tadi, berdasarkan kalkulasi yang PPATK gunakan, jika satgas ini tidak ada, transaksi judi online sampai tahun 2024 saja sudah akan menyentuh angka hampir 1.000 triliun jika satgas tidak bekerja. Next. Nah, dengan pola intervensi yang ada sekarang, diprediksi sekarang sudah menyentuh 283, diprediksi sampai akhir tahun transaksi terkait dengan judi online itu menyentuh sedikit di atas 400 triliun jika satgas bekerja seperti saat ini. Next lagi. Nah, ini hanya ingin menggambarkan apa yang sudah dilakukan oleh PPATK. Nah, jika kita terus berhasil menekan lebih serius lagi, bandar kemudian beberapa bandar kemudian bisa dilakukan penegakan hukum, itu bisa ditekan sampai angka 202 triliun. Ini yang sudah kita lakukan dan diharapkan akan terus dicapai pada periode berikutnya. Alhamdulillah tadi disampaikan bahwa akan ada panja juga, salah satunya mungkin terkait dengan apa yang sudah PPATK kerjakan selama ini. Next, terakhir terkait dengan judi online, inilah pembandingnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat bahwa jika tidak ada satgas, PPATK dan beberapa instansi tidak melakukan kolaborasi, perkembangan judi online itu akan menyentuh lebih dari 300% dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi jika Satgas berhasil bekerja dengan baik, paling tidak perkembangan itu bisa dihambat sampai 404 triliun. Dan kita berharap bahwa hingga akhir tahun 2000 saja itu 2024 saja bisa tekan sampai 202 triliun. Tapi tampaknya ini sudah terlampaui karena PPATK sekarang sudah melihat lebih dari itu. Demikian kalau terkait dengan judi online, pimpinan. Kalau udah selesai saya mau tanya lagi. Mau terusin silakan. Kalau saya selaja karena kaitan dengan penutupan wallet kripto. Ya. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana penjelasan saudara kepala menutup wallet atau kripto wallet itu dan membekukan rekeningnya? Sementara ini kan sistemnya peer to peer, terus video anonim, tanpa nama, tanpa alamat, yang ada hanya angka-angka digital yang jumlahnya mungkin 18 sampai 19 angka. Nah, bagaimana menutupnya sementara jenis-jenis walletnya banyak, ada Trust Wallet, ada Atonim, ya, ada Exodus. Bagaimana caranya? Kalau mereka bertransaksi menukar di exchanger seperti Indodax, Toko Kripto atau Binance itu mungkin bisa terdeteksi. Nah, bagaimana menutup wallet ini? Kan tanpa identitas dia. Atau sudah punya alat canggih? Terima kasih. Iya, ini baru kita minta nih anggaran buat beli alat canggih ini. Sudah dibicarakan sebelumnya. Izinkan deputi saya menjelaskan secara langsung, Pak Bambang. Silakan, Pak Danang. Izin pimpinan dan Bapak anggota DPR yang terhormat, dapat kami sampaikan bahwa saat ini PPATK sudah memiliki aplikasi untuk tracing aset kripto sampai level exchanger. Jadi aplikasi ini juga digunakan oleh FIU di berbagai negara, dan kami bisa mengidentifikasi pergerakan aset kripto dari satu wallet ke wallet yang lain. Namun begitu menyentuh exchanger itu sudah berada di luar yurisdiksi Indonesia, nah itu yang permasalahan hukumnya ada di situ. Tapi selama exchangernya masih berada di Indonesia, kami bisa melakukan tindakan penghentian transaksi sesuai dengan kewenangan PPATK. Dapat kami tambahkan juga sampai dengan saat ini di tahun 2024, PPATK sudah mengidentifikasi aliran dana dari tindak pidana yang dipindahkan ke aset kripto itu kurang lebih 1,8 triliun, sebagian besar dari tindak pidana penipuan. Terima kasih. Oke, mungkin itu Pak Ivan. Jadi karena waktunya juga tidak terlalu lama, kita berharap yang tadi Pak Ivan sampaikan dari skala kecilnya, tahun depan mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh penegakan hukum secara
lugas dan tegas, ini kalau beneran ya, maka tahun depan setelah Pak Ivan lapor di hari ini, harusnya lebih turun. Hilang begitu nggak mungkin. Tapi gimana caranya Pak Ivan untuk mereduksi yang terjadi dugaan terkait judi online itu? Apa yang dilakukan Pak Ivan? Entah blokir kah? Entah laporan ke penegakan hukum kalau ngelihat ini kayaknya udah nggak bener nih, oke blok. Oke blok semua transaksi yang terkait dengan judi online. Kalau Pak Ivan dengan penegakan hukum melakukan reaktif apa yang terjadi dengan memblokir, saya rasa itu akan menurunkan dari terkait apa yang dilakukan judi online di Republik ini. Kalau memang niatannya mau melakukan itu secara jemput bola. Nah, nanti kita rapat minggu depan dengan Mabes Polri, kita juga akan sampaikan keseriusan Kapolri untuk melakukan apa yang terjadi sekarang ini di judi online. Nah, kita berharap tahun depan Pak Ivan, laporan ke sini ke Komisi 3 itu sudah tahap tingkat bagaimana pengurangan transaksi judi online. Kalau tadi kan 400 triliun, bahkan mencapai tingkat tertingginya kalau tadi dilihat kan, wah super dahsyat. Nah, terkait dengan Pak Bamsud tadi, bagaimana penutupan wallet kripto tadi, sebenarnya ini kita nggak perlu bahas dulu, karena nanti ada yang dengerin, wah ini mereka lagi rapat nih untuk nutupin wallet kripto. Jadi kita bocorin ini ke publik jadi ceritanya. Nah itu kita hindari. Jadi bagaimana sekarang Pak Ivan agak reaktif untuk melakukan dugaan-dugaan transaksi yang terjadi di Republik ini, blokir Pak. Blokir semua yang terkait dengan dugaan judi online. Kan gampang nerkanya. Oh, si ini lagi kerjaannya ngojek misalnya. Kan kelihatan, Pak. Nah, itu kita minta Bapak agak serius di tingkatan setahun ke depan bagaimana untuk menahan agar transaksi itu tidak lebih jauh. Mungkin itu Pak Ivan, kita akan masuk ke kesimpulan.